Saya tentu berharap IAIN Abdul Muthalib Sawangaji ini sesegera mungkin dapat berubah status menjadi universitas secara aturan regulasi sudah memenuhi syarat. Kalau lihat standar saprasnya, gedungnya, SDM-nya sudah oke. Nah, kami ada 2 tugas yang harus kami lakukan. Pertama terkait dengan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen. Yang kedua adalah verifikasi lapangan. Nah, untuk tahap yang pertama itu sudah dilakukan. Nah, sekarang kita mau melihat verifikasi cara lapangannya nih seperti apa. Ngecek untuk di pangkalan data PD Dikti, dan saya lihat ternyata inilah momentum yang kita tunggu selama berpuluh-puluh tahun. Kita usahakan untuk alih bentuk atau alih status atau transformasi IAIN menjadi UIN yang hari ini akan kita presentasi bagaimana kesanggupan dan kelayakan kita untuk menjadi UIN. Pertama-tama berkaitan dengan visi misi. Visi misi untuk UIN ke depan atau IAIN yang bertransformasi menjadi UIN ke depan adalah unggul dalam pengintegrasian keislaman, ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis kemaritiman. Ini tentu orang akan bertanya bahwa visi ini adalah berbasis kemaritiman karena potensi latar belakang Maluku ini itu adalah provinsi kepulauan, sehingga hampir 95% seluruh aspek kehidupan yang ada di masyarakat Maluku ini sangat bergantung kepada sektor-sektor kemaritiman. Kemaritiman dalam hal ini bukan hanya kita maknai sebagai sebuah sumber daya kelautan, tetapi kemaritiman dapat dimaknai secara luas sebagai sebuah budaya, bahwa masyarakat Maluku adalah masyarakat yang berbudaya maritim. Yang kedua adalah link and match antara kepulauan-kepulauan terpencil dengan provinsi induk ini itu sangat luar biasa, dengan ribuan pulau yang harus dapat dijangkau. Akses jangkauannya itu adalah harus melalui kelautan. Untuk itu bukan hanya sekedar kita sektor sumber daya kelautan saja yang menjadi faktor utama kita, tetapi transportasi kelautan ini yang biasanya disebut oleh Bapak Presiden dengan tol laut ini. Nah, disinilah Provinsi Maluku ini yang mestinya menjadi pilot project nasional. Kita berharap bahwa ini dapat memberikan dukungan moral ya kepada pemerintah Provinsi Maluku yang hari-hari ini adalah berusaha keras untuk Provinsi Maluku menjadi lumbung ikan nasional dan juga akan membangun Ambon Newport di Maluku ini sebagai bagian integrasi daripada pengelolaan kelautan secara nasional dan internasional. Ini yang menjadi visi utama kita. Kemudian kita turunkan dalam misi ada 4 saja. Ya, penyelenggaraan pendidikan secara profesional dalam pengintegrasian keislaman, ilmu pengetahuan, teknologi berbasis kemaritiman untuk menghasilkan karya-karya bermanfaat bagi kemanusiaan dan peradaban. Sudah tentu harus mempunyai nilai-nilai yang bersifat rahmatan lil alamin kepada seluruhnya. Distingsi ini yang perlu kami tekankan, bahwa Maluku atau UIN Maluku ke depan harus mempunyai distingsi yang sangat berbeda dengan PTKIN yang lain, yang bukan hanya bersifat nasional tetapi harus dilirik secara internasional untuk orang berbondong-bondong datang dari luar negeri untuk bisa menimba ilmu di UIN
Abdul Muthalib Sengaji di masa-masa yang akan datang. Kemudian tentu dalam hal visi misi ini adalah pengintegrasian penelitian dan pengembangan pengintegrasian keislaman, ilmu pengetahuan dan teknologi tetap berbasis kemaritiman. Kemudian yang ketiga adalah tentang pengabdian masyarakat juga, apalagi masyarakat kita di sini adalah masyarakat maritim yang melahirkan budaya-budaya kelautan dan budaya maritim yang ada di sini yang perlu menjadi warna tersendiri, ya, menjadi identitas Provinsi Maluku yang perlu kita kembangkan, ya, baik secara nasional maupun internasional. Kemudian yang keempat adalah menjalin kerjasama baik lokal, nasional maupun internasional, dan ini kita sudah jalan. Kemudian terkait dengan tujuan perubahan, tentu sebuah idealisme perguruan tinggi akan harus selalu yang dicapai itu adalah tujuan tertinggi. Nah, beberapa tujuan perubahan yang kita sudah buat ini adalah menjadikan Yayasan Ambon sebagai gerbang syiar atau dakwah dan pemikiran Islam wasatiyah, moderat, jalan tengah dalam rangka membumikan pesan ajaran Islam rahmatan lil alamin. Mengapa tujuan ini menjadi faktor yang sangat penting? Karena Maluku, kita berangkat dari sejarah kelam beberapa tahun terakhir ini bahwa Maluku pernah mengalami sebuah gejolak sosial, ekonomi, dan juga mungkin gejolak politik yang kemudian membenturkan masyarakat Maluku yang masuk dalam ruang konflik, sehingga ini yang menjadi harapan kita bersama bahwa kehadiran UIN ke depan adalah menjadi lokomotif perdamaian dunia, perdamaian khususnya yang ada di Maluku ini, menjadi role model untuk mengembangkan perdamaian yang nanti akan kita jadikan contoh. Kemudian mengembangkan, memperkuat misi posisi responsif Yayan Ambon sebagai lembaga pendidikan tinggi di Maluku yang merespon kompleksitas dinamika persoalan multisektor untuk mendorong dan mengakselerasi proses pembangunan umat dan bangsa secara berkeadilan sosial dan berkelanjutan. Nah, kenapa ini harus berkeadilan? Mohon maaf Pak Fakhri, Pak Zul, biasa saya di WA saya panggil beliau dengan Pak Zul, Pak staf khusus Pak Hasan Basri, bahwa lembaga pendidikan yang tinggi yang ada di Maluku ini juga harus perlu untuk mendapat perhatian. Kami tidak merengek-rengek untuk harus diafirmasi atau diprioritas, tetapi paling tidak ini adalah merupakan tuntutan generasi muda ke depan yang ada di Maluku itu untuk harus memperoleh pendidikan yang lebih berkualitas, yang lebih tinggi, lebih baik demi mengembangkan potensi diri masyarakat yang ada di Maluku itu menuju sebuah kesejahteraan. Kemudian yang berikut itu adalah sebagai pilot project membumikan pesan-pesan normatif ajaran Islam ke dalam bentuk teori-teori ilmu pengetahuan yang berbasis karakteristik konteks wilayah Maluku yang bersifat kepulauan atau arsipelag. Kemudian yang keempat itu adalah mengembangkan Yayan Ambon sebagai sebuah model organizer intelijen dan sentrum pengembangan keadaban. Nah, tentu faktor-faktor yang terkait dengan masalah keadaban ini sangat penting. Kalau punya ilmu tanpa adab, saya kira menjadi menara gading sebuah perguruan tinggi yang hanya akan menghasilkan orang-orang yang mungkin cerdas otaknya tetapi hatinya akan tidak beradab dan tidak baik. Saya kira itu. Kemudian analisis kebutuhan akan transformasi YIN menjadi UIN Abdul Muthalib Sengaji Ambon juga merupakan respon atau atas dinamika perkembangan aspirasi masyarakat yang ada di Maluku ini. Yang pertama adalah masyarakat Maluku membutuhkan akses PTN Islam karena salah satunya PTKIN yang ada di Provinsi Maluku adalah Yayan Ambon. Yang kedua adalah minimnya perguruan tinggi negeri yang belum memenuhi pelayanan sumber daya manusia yang unggul di ini. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat Maluku membutuhkan perlakuan yang adil dalam membangun sektor pendidikan tinggi dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Provinsi Maluku. Kemudian yang berikut adalah landasan filosofinya. Pertama, lembaga pendidikan tinggi Islam memiliki integrasi keislaman dan ilmu pengetahuan. Ini adalah
yang selama ini menjadi dikotomi antara ilmu umum dan ilmu agama, ini yang harus kita sama-sama mengembangkan ilmu, integrasi ilmu itu sehingga tidak ada lagi pemisahan ilmu umum dan ilmu agama yang dapat memberikan sinergitas manfaat seluas-luasnya pada kita semua. Kedua, prinsip berkaitan dengan persoalan cara pandang realitas kehidupan sebagai objek ilmu pengetahuan secara aksiologi, epistemologi, dan ontologi. Tentu saja pengembangan sebuah perguruan tinggi itulah yang kita inginkan, itu adalah sebuah kualitas. Untuk itu, saya mulai startnya ini dengan harus mempunyai persyaratan-persyaratan kualitas sebagaimana disyaratkan di dalam PMA baik PMA yang lama PMA nomor 20 tahun 2020 maupun PMA terbaru adalah 81 tahun 2022. Sehingga orang tidak akan mengatakan bahwa kita tidak hanya mengejar nama berubah jadi YIN menjadi UIN, tetapi pengelolaannya masih YIN. Istilah kami di sini YIN rasa UIN rasa YIN. Itu yang kami hindari sehingga seluruh persyaratan-persyaratan akademik ini menjadi faktor utama yang saya bekerja dengan tim siang malam untuk melengkapi itu semua. Kemudian yang keempat, membangun sebuah paradigma yang mengintegrasikan dan menjadikan seluruh ilmu pengetahuan ke dalam sebuah sinergi pembangunan keadaban dan peradaban yang memiliki sensitivitas dan pro terhadap berkeadilan sosial atau social justice dan keseimbangan lingkungan eco justice secara berkelanjutan. Landasan historisnya adalah bahwa gagasan tentang pembangunan YIN di Maluku ini pertama kali bergulir sekitar tahun 1960-an. Ini sudah luar biasa cukup lama. Akan tapi nanti pada tahun 1970-an gagasan ini direalisasi ditandai dengan dibukanya beberapa fakultas berstatus afilial, ya, berstatus filial dari YIN UIN Syarif pertama kali itu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kemudian filial dari Universitas UIN Makassar sekarang. Dulu masih YIN, kita mempunyai fakultas Tarbiyah, kemudian fakultas Syariah dan Usuluddin. Itu di awal tahun 80-an gagasan untuk membangun YIN di Maluku kembali muncul, di mana oleh Kanwil Agama Provinsi Maluku, YIN Maluku didorong untuk menjadi filial dari YIN Alauddin Ujung Pandang tahun 1982, yakni didirikanlah Fakultas Syariah dengan dua jurusan, yakni Peradilan Agama dan Pidana Perdata. Setahun kemudian tahun 1983 didirikan Fakultas Usuluddin dengan dua jurusan, yaitu jurusan Akidah, Filsafat, dan jurusan Dakwah. Nah, status filial YIN Ambon bertransformasi menjadi fakultas-fakultas definitif ke-15 dan ke-16 dari YIN Ujung Pandang terjadi pada tahun 1988 menyusul dikeluarnya keputusan Presiden nomor 9 tahun 87 dan surat keputusan SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 18 tahun 1988. Peresmian kedua fakultas definitif baru ini, Syariah dan Usuluddin, ditandai dengan pelantikan dekan definitif pada kedua fakultas pada tanggal 28 Agustus 1988 sesuai surat keputusan SK Menteri Agama nomor B.2 garing 2 Angka Romawi garing 3 garing 7620 garing 1988 tertanggal 5 Juli 1988. Keempat, SK Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 11 tahun 1997 tertanggal 21 Maret 1997, YIN Ujung Pandang Cabon Ambon bertransformasi menjadi STAIN Ambon. Pada tahun 1906, STAIN Ambon bertransformasi menjadi YIN Ambon berdasarkan pada surat keputusan SK Presiden nomor 111 tahun 2006 tertanggal 29 Desember 2006. Landasan sosiologis. Tantangan bonus demografi tersebut menjadi sangat serius dan sebab itu kebutuhan mempersiapkan berbagai instrumen strategis seperti pengembangan lembaga pendidikan tinggi Islam dalam rangka mengoptimalisasi momentum
bonus demografi menjadi kebutuhan yang sangat mendasar dan strategis. Kedua, tantangan pengelolaan sumber daya manusia yang sangat besar ditambah dengan peluang bonus demografi tersebut, berikut tantangan internal dan eksternal yang demikian kompleks sehingga membutuhkan keberanian untuk melakukan inovasi-inovasi. Dan yang ketiga, Maluku dengan segala dinamikanya telah bisa menghindari dari menerima dampak dan dipengaruhi juga oleh kompleksitas internal dan eksternal kebangsaan. Kondisi ini menyebabkan lembaga pendidikan tinggi negeri Islam negeri di Maluku dituntut untuk secepatnya melakukan langkah-langkah adaptif, yaitu transformasi dari YIN Ambon ke UIN Abdul Muthalib Sangaji Ambon. Kemudian kita masuk pada pemaparan kondisi kita sesuai dengan PMA 81 tahun 2022. Yang pertama, kualifikasi minimum pendidikan dosen. Di layar ini kita lihat bahwa magister kami, ya, berdasarkan PMA 8122, magister kami berdasarkan PMA bahwa syarat untuk alih status dari YIN menjadi UIN itu adalah syaratnya magister harus 60 orang. Alhamdulillah kami di YIN Ambon mempunyai 126 orang magister. Kemudian yang kedua, syarat doktor alih status itu 12 orang berdasarkan PMA tersebut, dan kami sudah di YIN Ambon mempunyai 64 orang doktor. Ya. Kemudian yang kedua, kualifikasi minimum kepangkatan akademik dosen. Kualifikasi pendidikan berdasarkan PMA tersebut, lektor kepala yang dipersyaratkan itu adalah 16 orang. Berdasarkan PMA yang kami punya sekarang ini adalah 90 orang. Nama-nama semua terlampir dan ini sudah ada di PD Dikti. Jadi insya Allah ketika dibuka PD Dikti itu sudah terbaca semua secara lengkap, baik nama-nama maupun keterangan-keterangan yang ada di situ. Kemudian lektor kepala yang disyaratkan adalah 8 orang, kami sudah punya 80 orang. Maaf. Kita punya 50 orang. Kelewat ini, kelebihan. Kemudian guru besar yang disyaratkan adalah 4 orang berdasarkan PMA ini. Kemudian yang kita punya sekarang ini adalah 5 orang, dan ini titik tekan daripada yang disampaikan oleh Pak Hasan Basri tadi, Hasan Basri Sagala, stafus tadi, bahwa harus digenjot lagi itu guru besar. Saya dapat laporkan kepada tim bahwa alhamdulillah 4 orang guru besar itu sudah sidang pertama sudah selesai, baik di Kementerian Dikbud maupun yang ada di Dikbud. Jadi 5 orang yang sudah ada di sana itu sudah disidang, sidang pertama itu sudah selesai, tinggal sidang kedua untuk penetapan. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita berharap dalam tahun ini itu minimal akan lahir lagi, tambah lagi 5 orang guru besar. Salah satunya yang ada duduk di depan kita ini adalah Ketua MUI, juga sebagai Ketua Senat yang sudah disidang guru besarnya oleh tim besar dan tinggal tim kecilnya aja untuk bersidang. Gitu Pak Stafus yang kami dapat laporkan, dan mudah-mudahan dalam tahun 2023 dan 2024 ini target saya minimal itu 10 orang guru besar selama masa jabatan saya 1 periode ini. Dan ini bukan hanya sekedar angan-angan, kita sudah jalan dan alhamdulillah 6 sudah jalan, tinggal 4 aja, kita hanya mau cari 4. Dan lembaga hadir secara langsung untuk memberikan afirmasi kepada calon-calon guru besar ini dengan bantuan pendanaan dan juga bantuan tim untuk bekerja all out di dalam membantu pengusulan guru besar yang bersangkutan. Untuk itu sekali lagi harapan dari Pak Hasan Basri tadi itu insya Allah kita bisa penuhi dalam waktu-waktu yang akan datang ataupun waktu singkat. Kemudian presentasi kualitatif minimum dosen, ya ini asisten ahli, ya presentasi kepangkatan, ya asisten ahli itu adalah 44%, ya sesuai dengan yang ada di
layar kita ini. Kemudian lektor kepala itu 21%, lektor 39% dari total jumlah seluruh dosen kita. Kemudian jenjang pendidikan tinggi, ya, doktor 30%, sedangkan magister 70%. Insya Allah kami akan sudah merekomendasikan beberapa calon-calon dokter baru untuk harus studi, tetapi saya sekarang ini lagi mempersyaratkan mereka. Saya mau lepas, tapi Anda mau ke luar negeri apa tidak? Kalau ke luar negeri, ya saya langsung beri prioritas. Tapi kalau dalam negeri, ya tunggu dulu. Jangan sampai Anda keluar, kemudian kita kekurangan tenaga, terus syarat ini turun lagi. Nah itu yang tadi yang dikhawatirkan oleh Pak Stafsus tadi seperti itu. Kurang satu aja, akhirnya kita kelabakan lagi. Karena mohon maaf, Menpan RB itu berdasarkan PMA. PMA di sini kita punya dokumen di sini. Tinggal dia balik. Oh ini dibalik, oh ini memenuhi ini belum. Jadi sudah seperti itu. Untuk itu dari awal saya sudah harus betul-betul dengan syarat yang harus kita lengkapi. Bukan dengan pendekatan-pendekatan macam-macam itu. Apalagi ketika saya selesai dilantik, Pak Sekjen langsung panggil, ingatkan. Jangan lagi ada pendekatan macam-macam. Anda kerja itu untuk harus memenuhi syarat aja dulu. Kalau sudah syarat memenuhi, baru maju. Jangan siap Pak Sekjen. Pak Dirjen juga begitu berpesan pada saya juga begitu. Dan alhamdulillah pesan keduanya saya tunaikan dengan baik dalam 2 tahun masa jabatan saya ini. Kemudian yang berikut adalah rasio jumlah dosen dan mahasiswa itu yang kita punya berdasarkan PMA yang 81 ini 1 berbanding 25 sampai 40. Alhamdulillah kita yang ada di Yayan Ambon ini 1 berbanding 32. Jadi kami ada sedikit turun jumlah mahasiswa karena 1 tahun ini 2 kali wisuda 700 lebih ya. 700 pertama kita wisuda 700, yang kedua kemarin kita wisuda 300-an, sehingga hampir mencapai 1000 yang mudah-mudahan di penerimaan mahasiswa baru kita ini akan meningkat lagi sehingga jumlah mahasiswa kita juga akan meningkat. Yang ketiga adalah jumlah mahasiswa. Nah, dalam PMA itu jumlah mahasiswa yang disyaratkan adalah 4.680 orang, sedangkan jumlah mahasiswa kami yang ada di PD Dikti itu dan juga di Siakat adalah 6.034 orang. Kemudian jumlah dan jenis program studi di fakultas, ya, kualifikasi pendidikan, ya, program S1, ya, program studi ada untuk ada 8, ya, ada 4, fakultasnya itu ada 4, ya, kemudian program studi S1 itu ada 8 program studi, kemudian program studi magister itu ada 5 program studi. Yang tadinya itu baru 2, alhamdulillah di tahun 2022 akhir kami mendapat tambahan 3 program studi. Nah, program studi kondisi Yayan Ambon sekarang yang dipersyaratkan, ya. Jadi yang dipersyaratkan dalam PMA itu adalah program studi S1 8, kondisi kami yang ada di sini adalah 23 program studi, sedangkan yang dipersyaratkan dalam PMA itu 4 fakultas, alhamdulillah kami juga punya 4 fakultas dengan tambahan 1 fakultas, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang baru kurang lebih 2 minggu yang lalu saya melantik para pejabatnya. Ya. Di ini. Kemudian program studi pasca sarjana yang dipersyaratkan 5, alhamdulillah kami juga punya 5. Wah, ini pas-pasan ini. Mudah-mudahan kita akan tingkatkan lagi untuk program studi yang lain. Kemudian jumlah tenaga kependidikan atau pelaksana jabatan fungsional, ya, itu dalam PMA 81 adalah syaratnya 32 orang, alhamdulillah kami mempunyai 50 orang minus kepala biro, kabak itu tidak masuk. Tadinya saya kasih masuk supaya 53, tapi katanya oh itu tidak boleh masuk, jadi harus ya kalau gitu kita. Tapi walaupun kita keluarkan ya masih jauh di atas
syarat yang PMA itu ya di 32 itu tadi itu. Kemudian peringkat akademik program studi ya. Peringkat akreditasi ya unggul atau A ya. Itu dalam syarat PMA-nya itu adalah 2. Alhamdulillah kami mempunyai program studi unggul itu ada 3. Ya. Kemudian peringkat baik sekali atau B yang dipersyaratkan itu adalah 6, kami mempunyai 11 program studi yang baik sekali. Kemudian sarana dan prasarana lahan ya. PMA-nya mensyaratkan itu 10.000 meter persegi atau 10 hektar. Kami di sini mempunyai 273 meter persegi, 380 meter persegi atau 27 hektar yang sudah disertifikasi atau yang sudah bersertifikat. Yang belum bersertifikat 61 hektar yang saya dapat laporkan bahwa Kementerian Agama Republik Indonesia sudah membayar 27 miliar. Tinggal sisa 9 miliar lagi yang akan dibayar oleh Kementerian Agama dan itu menjadi hak milik YAIN Ambon sebesar tanah 61 hektar. Berdiri sendiri lagi di kira-kira kita dari sini jangkauannya sekitar 40 sampai 45 menit jarak tempuh. Ya. Kemudian sarana dan prasarana ya. Gedung kuliah ya minimum atau minimal 1 meter persegi per mahasiswa. Nah, ini kami mempunyai 1,7 meter persegi per mahasiswa yang nanti akan di asesmen lapangan oleh Pak Ketua Tim dan anggota. Insya Allah kita setelah ini akan turun. Kemudian ruang kantor administrasi disyaratkan itu adalah 4 meter persegi per orang. Kami mempunyai 5 meter persegi per orang. Bahkan kalau diukur betul itu lebih. Ini gedung 3 lantai ini. Ada juga banyak ruangan-ruangan yang kosong karena pegawai masih sedikit. Mungkin jadi catatan Pak Zul untuk bisa mengusulkan tambahan pegawai lagi. Terima kasih. Iya, kemudian ruangan perpustakaan yang disyaratkan itu adalah 200 meter persegi. Kami mempunyai 1.800 meter persegi. Gedung 3 lantai, perpustakaan 3 lantai. Juga mengganti gedung yang roboh 3 lantai juga. Dan alhamdulillah isinya juga lumayan. Kemudian ruangan komputer, ruang laboratorium, dan sarana praktikum dan atau penelitian yang disyaratkan dalam PMA itu disebutkan umum seperti itu sesuai dengan kebutuhan setiap program studi. Yang kami punya adalah ruangan komputer dan bahasa 300 meter persegi, ruangan laboratorium hukum dan ilmu falak 153 meter persegi, laboratorium komunikasi dan massa 800 meter persegi, laboratorium MIPA 600 meter persegi, laboratorium bank mini 26 meter persegi, laboratorium komputer ITK 56 meter persegi, ruang micro teaching 56 meter persegi. Kemudian ruangan dosen minimal 4 meter persegi per orang, kita mempunyai 5 meter persegi per orang. Ya mungkin ruang dosen juga itu untuk perlu mendapat perhatian khusus juga ke depan. Kemudian sarana dan prasarana, koleksi buku perpustakaan ya minimal dalam PMA tersebut adalah minimal 400 judul program studi sesuai bidang keilmuan pada program studi. Yang kami punya itu adalah ilmu umum 6.878 judul, sedangkan ilmu keagamaan 10.000 judul. Kemudian koleksi atau akses jurnal terakreditasi minimal 3 koleksi jurnal terakreditasi sesuai dengan bidang keilmuan program studi dengan volume lengkap selama minimal 3 tahun. Kami mempunyai 5 jurnal terakreditasi milik YAIN Ambon yang dikelola oleh Rumah Jurnal LP2M, diantaranya Jurnal Hukum, Jurnal Sosial Humaniora, Jurnal Biosel, Jurnal Matematika, dan Jurnal Iltizam. Ya. Kemudian koleksi jurnal pendidikan agama Islam, Sinta 1, Sinta 2, ya. Itu UIN yang bekerja sama itu dengan UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Itu ada beberapa jurnal, ya.
volume-volumenya juga tercatat. Kemudian Stay Al-Hidayah Bogor, ya, edukasi Islam, jurnal pendidikan Islam. Sinta 2 La UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, jurnal pendidikan agama Islam. Kemudian pendidikan matematika kami juga mempunyai Sinta 2, ya, itu dengan program studi pendidikan matematika Mosarafa, jurnal pendidikan matematika. Kemudian Universitas Hamzan Wadi, ya, Sinta 2 juga. Kemudian Sinta 2 Universitas Brawijaya di in collaborate. Kemudian Scopus Q2 dengan Universitas Sriwijaya, mohon maaf tadi bukan Brawijaya, Universitas Sriwijaya in collaborate dengan jurnal matematika. Kemudian jurnal pendidikan biologi Sinta 2 semuanya dengan Universitas Islam Negeri Jakarta, Universitas Islam Negeri Semarang, Universitas Alauddin Makassar. Kemudian jurnal bahasa Arab Sinta 2 juga semuanya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Raden Intan Lampung, dan IAIN Curug. Kemudian jurnal bahasa Indonesia Sinta 3 itu dengan Badan Pengembangan dan Pembina, ya, pembinaan, ya. Kemudian yang kedua Sinta 4 STKIP PGRI Lubuk Linggau, kemudian Sinta 4 Universitas Sriwijaya juga. Kemudian bahasa Inggris Universitas Pendidikan Mandalika, ya, Sinta 4 Universitas Pendidikan Mandalika, UIN Raden Intan Lampung Sinta 4, kemudian Sinta 2 Universitas Pendidikan Indonesia. Koleksi jurnal Usuluddin dan Dakwah Sinta 2 UIN Sunan Gunung Jati Bandung, ya, Universitas Indonesia, jurnal psikologi dan sosial. Kemudian wawasan jurnal ilmiah agama dan sosial. Kemudian Al-Albab. Yang berikut adalah jurnal syariah dan ekonomi Sinta 2. Kami bekerja sama dengan IAIN Kudus. Kemudian Sinta 2 juga Universitas Islam Indonesia, Sinta 2 juga Universitas Islam Negeri Jakarta. Kemudian jurnal koleksi administrasi publik Scopus atau Q1 Oxford University, Oxford, kemudian Scopus Q1 juga Oxford University juga. Kemudian itu untuk sains, yang tadi itu Policy and Society, kemudian Science and Public Policy, kemudian Politik and Governance, itu Scopus I2 juga. Kemudian koleksi jurnal pendidikan ilmu pengetahuan alam, Scopus Universitas Negeri Semarang, Sinta 2 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Sinta 2 UNY Yogyakarta, Sinta 2 Universitas Indra Prasta PGRI, Sinta 2 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Sinta 2 Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Koleksi jurnal ekonomi dan akuntansi syariah Scopus Q1, ya, itu Journal of Accounting and Economic. Kemudian yang kedua jurnal Sinta 2 UNESA, ya. Sinta 2 juga dengan Universitas Tarumanegara, ya, jurnal akuntansi. Kemudian jurnal akuntansi dan auditing Indonesia, Sinta 2 juga Universitas Islam Indonesia, Sinta 2 juga Universitas 11 Maret, ya, jurnal akuntansi dan bisnis. Kemudian yang berikut adalah Sinta 4 Setia Syariah Bengkalis, Jas, jurnal akuntansi syariah. Itulah kelengkapan dokumen alih status sesuai dengan persyaratan PMA 81 tahun 2022 yang hari ini kami presentasi, dan insya Allah akan divisitasi langsung ke lapangan oleh Pak Zul dan teman-teman, ya. Insya Allah setelah ini kita akan turun secara bersama-sama untuk verifikasi kelayakan yang ada di lapangan. Demikian mungkin paparan saya secara singkat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.